Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat. Dari Studio Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dalam program Smart School, Generasi Smart, Berkarakter Cerdas Ki. Baik adik-adik, kembali lagi bersama saya dengan Kak Nisma yang akan membahas materi terkait teks prosedur. Jadi, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait pengertian, kemudian ciri-ciri, serta jenis-jenis dari teks prosedur. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks prosedur. Oke adik-adik, untuk yang pertama ini terkait dengan struktur dari teks prosedur. Poin pertamanya adalah judul. Biasanya judul dari teks prosedur ini terletak pada bagian atas tengah, biasanya seperti ini contohnya. Cara membuat kue, misalnya. Kemudian yang kedua, tujuan dari teks prosedur. Jadi struktur yang kedua ini biasanya menggunakan kata-kata seperti kata agar ataupun untuk. Kemudian yang ketiga, strukturnya yaitu material. Jadi material di sini berisi alat dan bahan yang digunakan dalam membuat teks prosedur. Misalnya contohnya tadi cara membuat kue, bahan dan alat apa saja yang digunakan. Berupa alat dan bahan. Kemudian yang keempat adalah langkah-langkahnya. Jadi ketika sudah ada alat dan bahannya, poin yang keempat adalah tahapannya atau cara kerjanya. Jadi langkah-langkah di sini adalah tahapan dalam membuat kue. Misalnya kue brownies atau kue bolu. Kemudian yang terakhir, setelah melakukan beberapa tahapan hingga pada bagian akhir adalah simpulannya. Simpulannya di sini berisi penutup atau penegasan ulang dari teks prosedur yang sudah dibuat. Jadi ada 5 struktur dari teks prosedur. Yang pertama, judul, tujuan, material, kemudian yang keempat langkah-langkah, dan yang terakhir adalah simpulan atau kita sebut dengan penegasan ulang. Selanjutnya, kaidah kebahasan dari teks prosedur. Nah, untuk poin yang pertama adalah menggunakan kalimat imperatif. Jadi apa sih kalimat imperatif ini? Jadi kalimat imperatif adalah kalimat yang berupa kalimat perintah. Jadi sama ya, imperatif adalah kalimat perintah. Nah, kalimat perintah biasanya dicirikan menggunakan partikel la. Ya, jadi biasanya menggunakan partikel la dan akhiran kan. Menggunakan partikel la dan akhiran kan. Contoh misalnya, dari partikel la, rebuslah, masaklah, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kedua, akhiran kan seperti apa saja sih contohnya? Contohnya adalah panaskan atau tuangkan, ya, dan lain-lain. Jadi ini adalah contoh dari kalimat imperatif atau biasa kita sebut dengan kalimat perintah. Nah, kita next ke yang kedua. Jadi, selain menggunakan kalimat imperatif, teks prosedur juga menggunakan kata teknis. Jadi, kata teknis adalah kata istilah yang secara
khusus digunakan. Jadi kata teknis ini jarang digunakan. Kata atau istilah khusus. Nah, boleh pakai istilah di sini. Istilah khusus. Misalnya di dalam teks prosedur, contohnya yaitu proofing, baking, kemudian topping, dan lain-lain sebagainya. Jadi ini adalah kata teknis atau istilah khusus yang jarang digunakan. Nah, kemudian yang ketiga adalah menggunakan konjungsi temporal. Jadi konjungsi temporal ini adalah konjungsi waktu, ya, yang menghubungkan waktu. Contoh konjungsinya diantaranya yaitu yang pertama ada kata selanjutnya, kemudian lalu, setelah, sebelum, kemudian, dan lain-lain sebagainya. Jadi yang semuanya ini menunjukkan waktu adalah masuk pada kaidah kebahasaan teks prosedur, yaitu konjungsi temporal. Selanjutnya, lalu, setelah itu, sebelum itu, kemudian, ketika, dan lain-lain sebagainya. Kemudian pada poin keempat yaitu menggunakan kalimat persuasif atau kita sebut dengan kalimat ajakan. Jadi persuasif di sini disebut juga dengan kalimat ajakan. Nah, kalimat ajakan yang digunakan biasanya menggunakan kata-kata seperti ayo, ayolah, ayo atau ayolah, mari, atau marilah. Oke. Kemudian yang kelima yaitu menggunakan verba material dan tingkah laku. Jadi verba material ini berkaitan dengan fisik atau kata kerja yang berkaitan dengan fisik. Nah, sedangkan tingkah laku berkaitan dengan sikap atau perilaku. Nah, seperti apa saja contohnya untuk verba material atau kata kerja fisik? Nah, contohnya adalah saya tulis di sini ya. Untuk kata kerja material, contohnya yaitu memotong, memasak, kemudian mengiris, dan lain-lain. Nah, sedangkan kata kerja perilaku atau sikap atau disebut dengan verba tingkah laku, contohnya adalah memahami. Saya tulis di sini contohnya, memahami, meyakini, dan lain-lain. Itu ya, jadi berbeda. Jadi verba material ini berkaitan dengan fisik yang secara langsung kita lakukan, sedangkan tingkah laku itu hanya pada sikap atau perilaku. Contohnya meyakini ataupun memahami. Selanjutnya untuk poin yang ke-6 dari kaidah kebahasaan teks prosedur yaitu menggunakan pronomina penunjuk. Contohnya menggunakan kata ini, itu, atau tersebut, ya.
Kemudian yang ketujuh, menggunakan pronomina persona atau disebut dengan kata ganti orang. Misalnya di dalam teks prosedur itu menggunakan kata ganti seperti Anda, sebaiknya Anda membaca misalnya. Kemudian kamu dan kalian. Ini ya biasanya yang digunakan dalam teks prosedur. Kemudian yang kedelapan yaitu menggunakan konjungsi syarat. Contohnya konjungsinya atau kata penghubung syarat yaitu apabila, jika, atau bila, ini ya, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah menggunakan deskripsi alat. Nah, deskripsi alat di sini berupa penggambaran mengenai alat-alat yang digunakan dalam membuat teks prosedur. Itu ya untuk kaidah kebahasaan pada teks prosedur. Jadi ada 9 kaidah yang digunakan. Baik adik-adik, untuk pertemuan kita pada kali ini terkait teks prosedur cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.